Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du. Hadratil mukarramin yang mulia segenap para alim ulama, para asatidzah, para kiai, para guru yang saya muliakan, wabil khusus segenap guru-guru kita yang hadir di malam hari ini, yang mohon maaf tidak dapat kami absen satu persatu karena memang nggak ada catatannya, dan segenap panitia penyelenggara peringatan Isra dan Mi'raj, para rekan-rekan remaja Masjid Jami Al-Mustaqim, dan segenap aparat pemerintah yang hadir malam hari ini, para bapak, para ibu hadirin wal hadirat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak, ibu, hadirin wal hadirat yang berbahagia, alhamdulillah malam hari ini dengan izin Allah hadir dan kumpul kita di masjid yang mulia ini dalam rangka memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita yakini hadir dan kumpul kita senantiasa Allah catat sebagai amal ibadah, dan kumpul kita malam hari ini senantiasa mendapatkan berkah. Amin. Amin apa Pak? Amin. Orang banyak segini kagak mau amin. Amin pakai disuruh. Mudah-mudahan kumpul kita malam ini dapat berkah. Para bapak, ibu, hadirin wal hadirat yang berbahagia, peringatan Isra dan Mi'raj hanya bisa diukur pakai nilai iman, tidak bisa diukur pakai otak, karena otak kita ini kekecilan buat terima peristiwa kebenaran Isra dan Mi'raj. Sebab Isra dan Mi'raj ini maunya Allah, bukan maunya Nabi. Jadi Rasul yang dijalankan, Allah yang menjalankan. Asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi Allah yang menjalankan, Rasul yang dijalankan. Kenapa kalimatnya asra? Dalam gramatika Arab, bahasa Arabnya pergi itu macam-macam. Ada yang namanya dhahaba. Ini artinya pergi. Cuma perginya rada dekat.
Ana adhabu ila suq, saya pergi ke pasar. Perginya rada dekat, maka digunakan kata dhahaba. Ada lagi dalam bahasa Arab namanya safaro, artinya pergi juga, cuma perginya rada jauhan. Contoh, ana usafiru ila Makkah, saya pergi ke Mekah, perginya rada jauh. Tapi kalau kalimat saro yasri, ini kalimat perginya rada jauh, paling jauh, cuma rada singkat. Perjalanan yang dilakukan di tengah malam yang sangat jauh. Jadi yang disebut Isra perjalanan di tengah malam yang jauh. Bapak-bapak ribut sama bini kita marah, ngambek, gembol pakaian tengah malam jemeran. Tuh bini bapak lagi Isra. Mau kemana kok? Isra. Makanya sirah itu sejarah, biografi manusia disebut sirah, perjalanan hidup. Maka Allah yang menjalankan, Rasul yang dijalankan. Ini Isra Mi'raj, Allah yang mau. Kalau Allah yang mau, gak ada yang bisa ngalangin. Contoh, Nabi Adam, bapak gak punya, emak gak punya, tapi Allah mau jadi Nabi Adam. Bener Bang? Siti Maryam gak punya suami, kok bisa hamil? Kenapa? Ini mukjizat Allah yang mau, Allah yang mau. Bunting Siti Maryam, padahal gak punya suami. Sekarang juga banyak perempuan yang gak mau ngalah kayak Siti Maryam. Bukan di sini, bukan. Sono di laut. Jadi ini Isra Mi'raj Allah yang mau. Jadi lewat Isra Mi'raj ini panggilannya iman. Ayo lewat Isra dan Mi'raj ini iman kita tanamin yang kuat, wariskan kepada anak-anak kita. Kenapa? Karena ini iman intan paling mahal, mutiara paling berharga. Biarkan zaman berubah, yang penting akidah jangan sampai goyah. Apalagi sekarang Bang, jujur, ini godaan iman kita nih banyak yang acak-acak. Godaan iman kita berat. Sekarang kita mau ngaji aja juga godaannya banyak. Malam Jumat mau yasinan keluar rumah, mau ngaji nih gerimis. Itu bukan orangnya keluar rumah, tangannya keluar rumah, ya gerimis. Itu kita. Mau mengdalam mati gerimis lagi, mau ngaji ntar juga gede bener maju banget. Bila malam minggu udah dangdut, nah dangdutnya rame nih, seru. Nonton gerimis juga, dia bilang gerimis lagi, mau nonton dangdut ntar juga gede bentar. Kadang-kadang ini godaan kita mau ibadah berat. Maka di iman kita sekarang mesti kita tanamin yang kuat, warisin kepada anak-anak kita. Apalagi sekarang pendangkalan iman, pendangkalan akidah udah banyak. Orang sekarang nyari agama yang instan, yang praktis. Makanya sekarang banyak orang yang kagak mau ngaji, kumpulin majelis taklim, nyari guru salah, akhirnya ibadahnya ikut-ikutan. Merasa dia doang yang benar, yang lain salah. Makanya ngapain ngaji di majelis taklim, dia bilang. Sekarang udah enak, ngapain ngaji sama guru? Zaman sekarang zaman internet, tinggal buka di Google, ketik, nyari di situ, nanya apa aja ada. Ngapain ngaji sama guru? Makanya sekarang Pak, anak kita sekarang
ngajinya kagak, nanya mulu kerjanya. Saya pernah ditanya sama anak-anak mahasiswa, Ustaz, nanya apa? Nanya hukum. Nanya apa tuh? Saya lagi sholat Ustaz. Terus kentut, batal gak Ustaz? Batal Paul sekali gitu. Nanya mau Ustaz, ada sopan-sopannya kentut. Orang ngomong buang angin gitu ya. Ini kagak kentut. Nah, terus saya batal Ustaz, batal. Nah, saya mau sholat lagi Ustaz. Saya wajib wudhu lagi dong. Wudhu dong, mau sholat. Terus dalam wudhu saya basuh muka Ustaz. Lah basuh muka, wudhu. Itu dia Pak Ustaz yang saya gak habis pikir. Kok yang kentut pantat, yang dibasuh muka? Ini pertanyaan bocah sekarang. Saya kagak jawab, saya diemin aja. Saya bilang, gua kasih jawaban yang benar sementara pertanyaan lu salah. Terus bagaimana? Lu gua balik tanya. Lu kalau kentut yang malu muka lu apa pantat tuh? Saya kata gitu. Dan muka saya dulu yang malu, dan makanya muka lu dicebokin. Saya kata gitu. Iya bang. Karena gitu. Nyari agama yang instan, ajaran yang praktis-praktis, orang lain disebut salah. Dia merasa benar. Makanya dikit-dikit dia merasa benar, ibadahnya ikut-ikutan, salah nyari guru. Masuk musola, masuk masjid, lihat orang sembahyangnya model-model sekarang Pak, macam-macam. Yang takbir keluar tenaga dalam, ada boleh begitu ada, punya siapa? Takbirnya keder, sholat kakinya pegang lebar, kambing bisa lolos dari belakang. Ini ada aturan. Orang kalau ngaji fikih mah bang jelas. Diatur dalam fikih sedekah yang bagus ada caranya. Wawat wal yamin ala shimal, meletakkan telapak tangan di punggung tangan kiri. Naruhnya jangan di atas dada, jangan di bawah pusar. Naruhnya di bawah dada, di atas pusar, pas tengah-tengah. Laki-laki kalau sholat berdiri kakinya kudu sejengkal lebarnya, gak boleh lebih. Perempuan kalau sholat kakinya kudu rapat. Kenapa kalau laki-laki sholat gak boleh rapat? Begecet. Bener bu, ini cius. Ibu udah ngerasain. Kagak enak, gil lah. Ada sesuatu yang mengganjal. Aturannya. Jadi kadang-kadang mereka tuh misalnya nyalahin doang. Saya sholat pernah disalahin Pak. Saya lagi baca dari sholat, baca usul diomelin. Dan kita mau sholat dari kiblat, sebelum kita takbir baca usul. Sholli fardhu maghribi salata raka'atin mustaqbilal qiblat adaan lillahi ta'ala. Mulut bergerak, mulut kelar, ngomong, tangan bergerak. Allah sambil nyebut Allah tuh barengin di hati kita niat saja. Aku sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat berdoa Allah Ta'ala. Akbar. Biar sinkron antara mulut dengan hati, biar tambah khusyuk. Ini menurut Imam Syafi'i. Nggak pakai usoli juga nggak apa-apa bang. Kita mau sholat nih sebelum takbir, ya nggak akan baca usoli. Waktu udah kepepet, nggak usah pakai usoli nggak apa-apa. Langsungnya niat barengin sama takbir. Allahu Akbar, sah. Bahkan kalau menurut saya sebelum kita takbir nyanyi masih boleh. Kita mau sembahyang nih bang, ya sebelum takbir nyanyi. Ada kiblat udah nih. Sebelum takbir nyanyi sampai hatimu begitu tega di depan mataku kau jual cinta. Allahu Akbar. Menurut ilmu fikih sah. Kenapa? Nyanyinya sebelum takbir. Karena baca usholi itu di luar takbir, nyanyi di luar takbir. Karena bacanya nyanyinya di luar takbir, jadi gak termasuk rukun. Cuma masalahnya satu, kita punya otak apa kagak? Masa mau sembahyang nyanyi, itu masalahnya. Ini penting bang. Sekarang kita beribadah godaannya banyak, iman kita godaannya banyak. Godaan dari rumah banyak, TV kalau siang malam kagak mati-mati, non stop tuh TV.
emak anak berebut remote maghrib. Memang acaranya seru-seru, maghrib udah mulai di TV kita lihat Dangdut Akademi. Wow, ya. Nirwan, ya enak suaranya, Bima Samba, sama si Dana, tiga besar. Dari jagoan saya si Ega, Ega, Intan, Eka, enak. Bima Samba juga sebenarnya enak, Bang, mukanya udah begitu suaranya enak. Saya bingung aja. Oh, kontes nyanyi, dewan jurinya ada, nyanyi salah sedikit bang, cengkoknya salah, syairnya salah, diprotes, dikritik habis-habisan sama dewan juri. Itu nyanyi, giliran ngaji baca Quran, tajwidnya kagak bisa, makhrajnya kagak becus, panjang pendeknya gak diperhatiin, kadang-kadang diem aja gak mau belajar. Kadang-kadang pede banget lagi, mana di masjid pakai speaker, malam Jumat, bapak mari sama-sama kita baca Yasin. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Waduh, tetangga masjid yang namanya Yasin nengok, apa lo pakai luar? Ini nggak ada yang benar. Belum lagi sinetron tayangan TV dokter yang bermutu, TV yang semuanya milik orang Yahudi. Sengaja dikemas pakai cara Islam juga tetap aja. Kita kadang-kadang lecengin Islam. Judulnya doang bagus sinetron, Mak Ijam pengen ke Mekah. Judulnya cakep, ceritanya ngawur. Kagak nyambung. Tukang bubur naik haji kan bagus. Judulnya, ceritanya kagak nyambung. Sekarang besok bikin lagi di sinetron, tukang bubur naikin Mak Ijam. Ini pelencengan bang, bicara Mekah berarti bicara Islam dong. Masa Maijah kagak sorot-sorot, gak pernah berangkat ke Mekah, yang nomor si Olcit, Daki, Koret, Manjur, Jabrik, Naro, Wow. Jadi anak kita udah pada songong nonton film gituan. Bisa ditanya dari mana? Jonggol. Banyak kekayaan pendidikan akhlaknya. Tukang bubur naik haji, bicara haji berarti bicara Islam. Kenapa dilecehkin? Baru-baru doang, sinetronnya bagus. Tukang bubur naik haji, Haji Sulam akhlaknya bagus, dimunculin di TV, biar jadi contoh yang nonton. Lama-lama Haji Sulamnya mati, kan akan nongol udah. Yang nongol Haji Muhyiddin mulu. Mau sendiri yang Muhyiddin emang akhlaknya kagak ada, jangan ketemu orang lain bang. Saudara sendiri si Mahmud habis, boleh saja kuasain. Saya kesian sama si Mahmud. Oleh bininya Haji Maimunah masih hidupnya lemes, ada yang ngomongin orang di warung habis kata-katain, mati juga Haji Maimunah. Haji Muhyiddin galau bang, ditinggal bini, jadi deketin janda namanya Riyama. Riyama sebenarnya nggak temen, masih aja dilacokin sama Haji Muhyiddin. Padahal kan Riyama udah dilamar sama tulang togu waktu itu. Haji Muhyiddinnya aja PH. Orang kagak demen masih dilacongin, padahal ada yang demenin. Maknok demen banget sama dia. Karena Haji Muhyiddinnya gak demen sama Maknok. Maknok nenek-nenek receh lagunya. Untungnya Haji Muhyiddin punya anak si Rumana. Rumana cakep tuh bu, akhlaknya bagus, ngomongnya lembut. Saya juga sebenarnya demen sama Rumana. Ya cuma saya keduluan sama si Robi aja. Rumana sama Robi udah nikah. Waktu itu punya anak Habibi. Habibi umur 1 tahun pernah diculik mau pemulung waktu itu. Di dalam cerita. Karena saya tahu waktu itu emak saya nonton, saya temenin. Udah banyak gak ada yang mendidik. Makanya lewat Isra Mi'raj iman kita perbaharui. Apalagi menyambut kedatangan bulan Ramadan. Ramadan kan yang dipanggil iman, yang dipanggil puasa iman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Yang enggak beriman enggak hai. Oh, jadi yang dipanggil puasa iman. Maka syarat orang puasa tuh pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, yang keempat mampu.
puasa, ya barangkali belum balik kali Pak. Oh, Ustaz, anak udah 2 masih belum balik. Ya barangkali sakit, lagi sakit baru kuliah, puasa lagi sakit. Pak sehat Ustaz, badannya koker, saya liatin gila kali. Akal nggak ada, gila kali. Ingat panggilan ibu. Kalau diukur pakai otak kekecilan Bang, peristiwa Isra Mi'raj gak bakal muat otak kita. Kenapa? Bayangin perjalanan Masjidil Haram dari Mekah ke Palestina ke Masjidil Aqsa. Itu kalau jalan secara normal pakai naik onta 3 bulan. 3 bulan naik onta, itu pun ontanya udah onta VIP, onta yang paling keren. Tapi ditempuh oleh Rasul karena Allah yang mau. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa langsung lagi ke Baitul Maqdis, Baitul Maqdis naik lagi ke langit pertama, kedua sampai langit ke-7. Jibril yang jemput dari Masjidil Haram sampai langit ke-7. Jibril ngomong di situ, Muhammad, nyampe sini aja gua nganterin dulu. Ini kalau bahasa kitanya. Tapi kita ngomong, Jibril jangan begitu ente, yang bener aja. Dijemput dari Mekah, sekarang aneh lihat nyampe sini ente tinggal, tega bener ente. Kata Jibril, udah nyampe sini aja, kalau benerus tembus bakal kebakar. Sidratil Muntaha, Rafiul Aqdar Mustawa. Rasulullah berjumpa dalam keadaan duduk di antara 2 sujud. Beliau mengucap salam yang mulia, salam takzim Rasul kepada Allah. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Segala kehormatan, kesejahteraan, kebaikan hanya untuk Allah Subhanahu. Dijawab salam Nabi, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Selamat engkau wahai Nabi, semoga keberkahan meliputi pada dirimu. Kembali salam Allah dijawab oleh Rasul, Assalamu alayna wa ala ibadillahis. Selamat atas kami dan hamba-hambamu yang soleh. Singkat cerita, Rasulullah pulang dapat perintah sholat, awal perintah sholat 50 waktu. Pulang Nabi kita di jalanan ketemu sama Nabi Musa. Ditanya oleh Nabi Musa, Muhammad, labbaik Nabi Musa, dapat perintah apa ente dari Allah? Sholat Nabi Musa. Berapa? Gocap. Waduh, dengar Rasulullah ngomong gocap, godek Nabi Musa. Kaget, kalau bahasa kita, yang bener Pak. Ilo kan sampai gocap. Benar Nabi Musa 50. Kata Nabi Musa, kebanyakan Muhammad, umatmu gak bakal sanggup sholat 50 waktu. Umatku lain sama umat gua. Kalau umatku pada gemuk-gemuk, peker-peker, minumnya susu, madu lah. Umatku boleh lihat pada guru-guru tenggeng. Apa bang tawa? Niatnya kemari ngomongin kurus. Saya sebenarnya bukan kurus, saya atlet. Atlet itu singkatan antara tulang dan kulit. Nah, puas dulu, puas bu. Kelihatan gamisnya doang gede bang, kalau dibuka mah sama tiang mik. Umatmu gak bakal sanggup Muhammad. Balik kemana Nabi Musa? Balik sama Allah, minta diskor. Rasulullah suruh balik, minta kurangin 5, tinggal 45. Balik lagi Rasulullah ketemu Nabi Musa, ditanya udah berapa Muhammad? 45. Nabi Musa, masih kebanyakan, umatmu kagak sanggup. Balik lagi Rasulullah mondar mandir, yang tadinya 50 sampai 35, udah 35 masih ketemu Nabi Musa lagi, ditanya udah berapa Muhammad? Tuh lihatin bolak-balik dapat berapa rit? 35. Nabi Musa masih kebanyakan 5, balik. Apa jawab Rasul? Nabi Musa, kalau gue balik lagi, emang muka gue muka tembok.
kena, asar terlepas. Asar ketangkep, maghrib lewat. Maghrib kena, isya lolos. Apalagi subuh. Tapi di sini masih Jami Al-Mustaqim, masih tahu di sholat jamaahnya di sini penuh, terutama sholat subuh. Saya tahu, saya subuh sering lewat sini. Oh, kalau udah jam 4 lewat sini saya udah gak bisa masuk, masih dikunci. Ya Allah, mudah-mudahan nih saya Isra Mi'raj masih kita penuh. Amin. Kenapa kita disuruh perintah sholat? Perintah sholat langsung Rasul dipanggil oleh Allah, Pak. Di ibadah yang pokok. Kenapa? As-sholatu lughatan ad-doa. Sholat menurut bahasa artinya doa. Berarti orang yang rajin sholat rajin doa. Orang yang rajin doa rajin minta. Yang rajin minta dikasih oleh Allah. Mintanya bagaimana Ustaz? Pakai cara wa syar'an hiya aqwalun wa af'alun wa muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Salat menurut syara, ucapan dan gerakan dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Berarti salat doa, doa minta, mintanya pakai cara, caranya pakai ucapan dan gerakan. Kalau minta kalau ngomong ribet. Minta kalau ngomong ribet, Bang. Jangan jauh-jauh nih anak kita minta depan bapaknya nggak ngomong, tahu-tahu tangannya begini aja. Bapaknya bingung, atau orang sepeda begini aja. Ini minta kalau ngomong. Ibu nih di atas minta beli cincin, nggak ngomong lagi sama suami, tahu-tahu nyolek depan suami. Lakinya bininya begitu merebelin. Lakinya jatuh, ntar malam aja ngapa tuh. Ini salah pengertian, Bu. Makanya mintanya kudu ngomong. Sekarang ada orang Bang sholat kagak pakai ngomong lagi, tahu-tahu idem ada pulon, sedang kagak, takbir kagak, sholat kagak, diem aja. Saya bingung tuh orang sembahyang apa sambet. Macam-macam sekarang orang yang merasa salah nyari guru sih. Hati-hati kalau sekarang di negeri kita, negeri Masya Allah, pendakal iman, pendakal hatinya udah banyak. Di Indonesia negeri kita ibarat pasar, pasar cakep, apaan aja masuk di Indonesia laku. Ada aliran aneh masuk ke Indonesia laku, ada aja yang ngikutin, saya bingung. Kita berapa kali dikibulin Nabi palsu aja udah ketayangan di negeri kita, banyak banget udah. Oleh Ahmad Musodik, Nabi ngaku dari Bogor. Nabi dari Bogor. Dapat wahyu di Gunung Sindur. Pas diwawancara di TV di depan minuman, Pokari Sweat, Nabi kekurangan ion. Stres juga. Udah nyambung udah. Muncul lagi di Bandung Rancaikek, tukang cukur namanya Sayuti, ngaku Nabi. Penjara 2 tahun. Bukan Nabi doang, Jibril, ada yang ngaku Jibril, hebat. Lia Edan, itu ngaku Jibril. Tangkap sama polisi, hebat polisi kita, Jibril ditangkap. Besok lama-lama Israel ketangkap dah. Kalau Israel ketangkap kan nenek-nenek aslinya gak mati-mati gue. Parah loh Pak, kalau Israel ketangkap pengumuman di mana-mana ada tuh berita sampai tipis kok pasti nayangin breaking news hari ini. Para pemirsa di mana saja berada, berhubung malaikat Israel si pencabut nyawa telah dipenjarakan oleh para polisi untuk pencabutan nyawa, dan selanjutnya akan ditunda. Wah, yang enak nenek-nenek. Mati-mati gue ini. Ada banyak orang stres Bang, nabi palsu, malaikat palsu, pendakal akidah. Sampai alamat palsu ada. Di Indonesia masa palsu, sampai alamat palsu. Itu Ayu Ting Ting nyanyi 5 menit 50 juta Pak. Padahal wujudin alamat palsu. Ustadz Kiai ajar ceramah 1 jam wujudin alamat surga. Boro-boro. Iya ilaha illallah. Boleh bisa di kampung bagaimana begini Bang, layang musuh walayang yang mati kagak, hidup kagak. Iya kadang-kadang udah Ustadz dadakan Bang, Ustadz dadakan yang selamatan, gue bilang pakai tahlil, maulid, sampai kita semua kita borong Bang.
bibir kita udah menirang. Terakhir, doa terakhir kita juga wassalamun ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Pulang dikasih besek antum. Dalamnya telur ayam negeri membihut ya. Amplop 15.000 ya. Banyak usaha di kampung kurang vitamin A. Amplop. Iya Bang. Makanya Masya Allah kita pemper itu datangin ustaz guru-guru kita. Ini lewat ini. Di imannya sekarang hati-hati banyak yang acak-acak akidah kita. Maka iman bisa kuat, akidah kita bisa kuat. Salah satunya bengkel reparasi iman itu di mana? Majelis taklim. Yang kita ngaji begini kumpul, Masya Allah Pak, orang ngaji gak ada ruginya. Ini kita ngaji kumpul begini, diam-diam neng. Diam dong, cebong amis. Ya kalau ngomong pakai enak udah saingan. Dia boleh ngomong tapi jangan bersuara, oke? Jadi kita ngaji kumpul begini nih, kagak ada ruginya Pak, manfaatnya banyak. Orang yang ngaji ke majelis taklim datang, dosa-dosanya diangkat. Amin. Iya, kita ngaji dosa kita diusap, karena diusap, dihapus, ditipek, digembok. Kalau kita pikir-pikir banyak dosa kita ibadah. Kita ngaji dosa kita dirontokin. Yang kedua, orang ngaji manfaatnya apa? Pahala Allah berikan begitu besar. Pahalanya Bang, Masya Allah luar biasa. Datang ke majelis taklim mau bisa kayak kagak, kayak ikutin guru kita, guru bawa kita, ikut bawa kita, guru buka kita buka, guru tutup. Ngaji datang paling belakang, temen nanya halaman berapa Bang? Mau boleh ke bentua ini? Datang aja. Mau jimping ngaji kuping silahkan, jider ngaji sambil nyender, jiler datang. Oh, dicatat oleh Allah pahalanya sama dengan sholat sunnah 1000 rakaat. Amin. Pahalanya 1000 rakaat Pak. Pernah kita sholat 1000 rakaat? Buru-buru 1000. Kita sholat tarawih lagi jadwal imam. Oh malam ini tarawih imamnya dia nih. Wah lama nih lama. Pindah ke tarawih. Iya, makanya imam tarawih yang cepat favorit. Jangan juga terlalu cepat, orang jadi imam cepat banget. Tarawih kayak tarawih sebenarnya dosa diangkat, pahala dapat. Yang ketiga, manfaat kita ngaji, silaturahimnya dapat. Nih kita kumpul begini Pak, silaturahim. Jarang kita ketemu kumpul begini kalau dari pengajian, acara-acara begini. Apalagi Jakarta, hidupnya sudah nafsi-nafsi, rumahnya tinggi-tinggi. Setahun sekali belum tentu ketemu. Itu dalam Roma Irama begitu kan ngomong. Setahun sekali belum tentu dengan tetangga bisa bertemu di ibu kota. Mau Kamakola Roma Irama pindah putih. Ini kalau kita silaturahim kumpul begini, umur panjang rezeki murah. Siapa yang ngomong? Nabi yang bilang, siapa orang yang pengen panjang umurnya, murah rezekinya, sambung silaturahim. Ini kita kumpul silaturahim begini, mandang wajah guru kita juga ibadah. Guru-guru kita yang ada di sini Pak, yang kita ke tempat kita ngaji nuntut ilmu sama beliau, kita gali ilmunya. Ini yang bakal ntar nolongin kita di akhirat. Guru-guru kita dipanggil sama malaikat, guru, ustaz, kiai cepetan masuk surga sini. Pintu surga mau ditutup, ntar dulu malaikat. Guru saya belum nyampe, dari Mampang. Oh, kata malaikat, murid itu kayaknya masuk paling duluan ke surga. Pas dilihat ke surga nggak ada. Guru protes, malaikat mana murid saya kan kita ke surga duluan, saya lihat kagak ada di surga. Berarti tempat cuma 2 guru, kata malaikat. Di sini ada surga, ada neraka. Berarti neraka kalian coba tes lihat. Dites, guru cari ke neraka. Pas sampai pintu neraka, ada teriak dari dalam neraka, guru. Dia kenal sama gurunya, gurunya udah gak kenal, udah pada hapus. Udah bagaimana kenalinnya? Guru penasaran, coba-coba dikorek-korek sama guru. Nah, lu man, lu di sini man, lu ngapain di sini man? Ngaji sih ngaji man, lu kan ngaji sama gua man. Iya guru, cuman pulang ngaji guru saya ngomong-ngomongin mulu. Ayo lu rasain, baik-baik ngomong guru aja. Memandang wajah guru
nadhar ila wajhil alim ibadah, mandang wajah orang alim ibadah. Mandangnya bukan di jalanan, bukan di angkot, bukan di mall, mandangnya di majlis taklim. Nih ngaji begini silaturahim, umur panjang, rezeki murah. Nih ntar kita selesai doa nih kasih makan. Benar? Iya, satu nafas bertiga. Benar? Ini kan suruh silaturahim kita tuh. Ya gak kenal ya kenal makan bareng. Makanya kalau lagi makan satu nafas bertiga berempat, ada adabnya. Diajarin di pengajian. Adabnya apa Ustaz? Pertama, suaman kita kecilin. Jangan sama yang makan sendiri. Itu ada adabnya. Yang kedua, lagi makan bareng begitu, jangan ngeliatin muka teman kita lagi makan. Lagi makan muka teman kita lagi gabung. Apa-apa, jangan disinggung. Ada aturannya. Yang ketiga, lagi makan bareng begitu, berbicara kita di situ udah rawatin aja maju mundur. Jangan punya teman kita sebelah kita korek-korek loh, soalnya orang. Ya, ada aturannya. Kayak kita guru ngaji tahu ilmu di sini tuh. Orang ngaji dosa diangkat, pahala dapat, silaturahimnya dapat, alhamdulillah. Makanya orang tua dulu Pak hidupnya pada berkah, umurnya panjang, silaturahminya rajin. Jadi umur panjang rezekinya murah. Yang pertama orang dulu umurnya panjang, silaturahimnya getol. Yang kenapa? Yang kedua orang dulu umurnya panjang, makanannya masih asli, belum campuran zat kimia. Orang dulu minum air sawah gak mati Bang. Ada bekas tempat kebo, airnya bening, diminum pakai gogolio. Itu orang dulu. Makannya masih asli, uli, dodol, wajib, kerdinan, ini, kodrol, apa, kedendang, sabun, geplak, obyo, cucur, gemplong, abuk, sabun. Baik-baik makan sabun kalau boleh ngomong. Nyembur bisa. Itu orang dulu. Sekarang kita umur ada pendek nih Bang. Kenapa silaturahim ada kurang? Lebaran jarang nyampe ke rumah saudara. Apalagi orang Betawi kadang-kadang emang amoknya gede. Iya, sama saudara orang pernah akur, kadang-kadang begitu. Lebaran gak nyampe, depan mantap lebaran sekotak-kotak depan rumah kagak lebaran. Emang kesel lihat mukanya dia. Dikit-dikit buang muka, capek muka kita buangin muka. Iya. Tetangga kita orang Jawa, gua lebaran mana nyampe ke rumahnya, kampungnya masing-masing. Tiket bus habis, kereta habis, gua kalau lagi bila-bila naik motor Mio. Gua Mio kan joknya pendek, sambung belakang pakai papan, gua panjang lagi. Nyampe ke Brebes, kalah kita. Ya ada yang ngomong turun-turun yang ngomong tahu ibu sini. Iya. Lu silaturahim umur panjang rezeki jadi murah, alhamdulillah. Iya. Orang dulu rezekinya banyak Bang. Kenapa silaturahimnya rajin? Orang tua dulu anaknya banyak kalau pernah ngerasa susah. Paling banyak tuh anak orang dulu 15. Itu semuanya pada datang lebaran anaknya. Segroyokan, segerdegan nyampe. Anak yang pertama ada Assalamualaikum Mbak, lebaran Mbak, saya kemarin Mbak, nggak bawa apa-apa nih, beli 1 juta buat beli tembakau. Tembakau 1 juta. Anak yang keduanya, saya lebaran mampir naik batik kemarinnya nggak bawa apa-apa nih, bawa duit 1 juta buat beli sirih. Sirih 1 juta. Dikumpulin 15 orang, dapat 9 juta lebih. Kira dikasih dari nyalo, apa bapak lo nih hadiah dari anak tuh, kumpulin tuh hadiah lebaran dapat 9 juta lebih. Itu emak kita dikasih duit 9 juta, bukannya girang malah nangis. Ditanya malakinya, apa lo nangis? Bukan girang, gue nyesel Bang. Nyesel ngapa? Gue nyesel bikin 15. Kalau ketahuan begini gue bikin 25. Lakinya nyeletuk, songkak bisa lah. Ya Allah, orang dulu mah rajin silaturahim, umur banyak, rezeki murah. Mandinya orang tua kita ninggalin tanah, ninggalin sawah, ninggalin banda buat anak-anaknya. Kita yang tinggalin banda, boro-boro bisa nambahin banda orang tua, ngabisin dia. Jagain aja kalau bisa, apalagi mau nambahin. Kadang-kadang ngabisin banda mulu. Ini pentingnya silaturahim, umur panjang, rezeki murah. Kita ngaji gak ada ruginya. Jadi yang pertama iman. Yang kedua, lewat Isra dan Mi'raj ini satu perjuangan Rasulullah, perjuangan kepada kita umatnya
dibela-belain oleh Rasul. Padahal pulang Isra Mi'raj Rasulullah masih bingung, bengong. Apa ini orang percaya? Saya sampaikan. Sepertiga malam udah balik lagi sebelum subuh nongkrong di Masjid Aqsa. Ini saya bingung. Sampai-sampai orang-orang kafir Quraisy bilang, wah Muhammad udah gila. Muhammad gila. Kenapa? Karena memang katanya Rasulullah dia katanya Isra Mi'raj. Berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit pertama ketemu Allah, balik lagi sebelum subuh dan nongkrong di Masjidil Aqsa. Muhammad itu orang gila, Muhammad Rafiq. Laporan ke Abu Bakar. Abu Bakar, kenapa? Dia tuh sahabat tuh Muhammad udah gila kali. Katanya dia habis Isra Mi'raj. Sepertiga malam berangkat, sebelum subuh nyampe lagi. Siapa yang bilang begitu? Rasulullah yang bilang, Abu Bakar. Benar Rasulullah begitu. Benar Abu Bakar. Cius, cius. Benar, benar. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Orang kafir Quraisy, kalau memang itu yang keluar dari mulut Rasulullah, kalau memang itu benar Rasulullah ngomong begitu, saya Abu Bakar 1000% percaya. Makanya Abu Bakar dijuluki dengan julukan As-Siddiq, yakni orang yang membenarkan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di perjuangan Rasulullah, kita pengen berjuang, pengen menang, kudu berjuang, berjuang pengen bagus, kudu kompak, kompak, kudu bersatu. Artinya kalau pengen bersatu, simbol kita nih umat Islam masjid. Di masjid Pak nih, simbol kebersamaan umat Islam, simbol demokrasi umat Islam. Negara kita nih cikal bakalnya dari masjid. Kenapa saya katakan di masjid ini ada aturan yang nggak tertulis. Apa aturannya? Siapapun masuk masjid, copot sendal, buka sepatu. Bener Bang? RT masuk masjid, buka sepatu teh. RW masuk masjid, copot sepatu. Lurah masuk masjid, copot sepatu. Camat masuk masjid, copot sendal. Gubernur masuk masjid, copot sepatu. Presiden masuk masjid, copot sendal toh. Timbang dia. Simbol kebersamaan dan kekompakan umat Islam. Kalau udah masuk semua ke masjid, jangan usil orang mau datang dari mana. Jangan bicara ngomong soal kulit, jangan bicara ngomong soal suku. Lu datang dari mana Bang? Dari Bagidul, ada Kulon. Benar Bang? Nanti tetangga kita dari mana? Dari Blok Wetan, ada Kulon. Orang teman kita dari mana? Dari Bakulon, ada Kulon juga. Semuanya sama di hadapan Allah. Jenderal datangnya belakangan, di belakang dudukan jenderal, nggak ada tempat VIP dalam masjid. RT datang duluan ke masjid, di depan duduk RT. Menyembah Allah Tuhan yang sama dalam masjid ini. Menyembah Allah Tuhan yang sama, menghadap arah kiblat yang sama, pakai cara Rasul yang sama, dengan gerakan sholat yang sama, pun bacaan dalam sholat sama. Kacau kalau sholat pakai bahasa masing-masing. Inilah makna Bhinneka Tunggal Ika, beda-beda tapi satu tujuan. Artinya apa? Ini sholat mengajarkan kita seperti itu. Kalau bahasanya masing-masing, sholat kacau. Orang Betawi takbir pakai bahasa Betawi, Tuhan yang gede banget. Orang Sunda kencangan lagi, Gusti Allah nu ageng. Malaikat letuk nanau dan silai euy. Teman kita dari Padang kencangan lagi, Allah dan gadang. Malaikat ngomong rancak benar, kacau segaya enggak. Yang kesian orang Ambon, kalau nggak tahu kata Ambon takbir Allah.
kalau sholat pakai bahasa masing-masing. Inilah simbol kebersamaan kita. Makanya Al-Imam Ghazali berpesan, kun kal yadain wala takun kal udunain. Jadilah kalian seperti dua tangan, jangan seperti dua kuping. Di kuping kanan kiri gak ada yang akur, Pak. Makanya lebaran gak pernah ketemu. Kuping kanan budek, kiri mah antang aja nih ya. Tapi tangan kanan sama tangan kiri beda. Kerjasamanya kompak. Kiri gatel, kanan tuh pakai diundang, datang garuk kita. Gak mungkin tangan kiri gatel, kanan ngomel, mampus tuh garuk sendiri. Kanan gatel, kiri pun sama, gak pakai dibilangin, datang garukin. Dua-duanya gatel, kompak main garuk-garukannya. Tuh kita kudu seperti itu, Bang. Tetangga lagi ada yang kesusahan, jangan pakai diundang, tengokin. Tetangga lagi ada yang mati, meninggal, jangan pakai dibilangin, datengin, takziah. Kanan kiri beda, tapi gak pernah berantem. Tangan kanan kerjaan cakep, salaman tangan kanan, tanda tangan tangan kanan, mau makan tangan kanan, terima duit tangan kanan. Yang kiri gak pernah iri. Yang kiri mah sadar banget. Kata yang kiri, emang tugas gue bagian di belakang, bagian mobilisasi, bagian cleaning service, bagian pembersihan. Gua lakonin aja pembersihan. Tapi yang kanan kerjanya cakep-cakep, agak pernah sombong sama yang kiri. Yang kanan tahu diri, sadar banget. Yang kanan ingat apa kata yang kanan, kiri lu yang sabar ya. Walaupun yang terima duit gua, ntar gua ke mall, gua beliin jam tangan, kan yang pakai lo. Bang, beda tapi akur. Kerjasamanya kompak, kanan sama kiri. Kapan kita jalan tanpa terasa lenggang, tangan kanan maju ke depan, kiri ngalah, mundur ke belakang. Kiri gantian ke depan, kanan yang ngalah, gua yang ke belakang. Cakep jalan kita. Coba lagi jalan, Pak, kanan kiri gak ada yang mau ngalah. Jalan kayak vampir, jalan kayak robot, jadi statis, jumud, beku, gak pernah maju-maju. Inilah kita lewat Isra Mi'raj menumbuh kembangkan semangat kebersamaan, walaupun tidak selalu bersama-sama. Mudah-mudahan nih yang kedua, ayo jaga kekompakan di antara kita. Kenapa? Karena kita makhluk sosial. Siapa dan betapapun kita pasti perlu orang lain. Siapa dan betapapun kita pasti perlu orang lain. Orang disebut kaya karena ada yang miskin. Gak mungkin disebut pejabat kalau gak ada rakyat. Artinya apa? Kebersamaan, kekompakan. Saya ngomong begini nih di panggung begini, kenapa? Karena ada bapak, ibu yang dengerin. Ibu bapak menghadap ke panggung, kenapa? Karena ada yang didengerin. Kita ini saling perlu. Bukan berarti saya yang ceramah, saya lebih hebat dari bapak dan ibu, enggak. Walaupun saya ceramah 3 jam di sini sampai subuh saya ceramah, cuman yang dengerin kagak ada. Oleh kata Marbot itu usaha udah lama begitu. Ini bahaya. Makanya kebersamaan itu kita buktiin malam ini. Siapa dan kita apapun kita perlu orang lain. Lidi Pak, lidi biar gede banget. Lidi biar gede banget. Kalau sendirian laler kagak mati. Tapi kalau ada lidi kecil-kecil digabung jadi satu, diikat sapu namanya. Jangankan laler, anjing kita gede gepor. Nih makna kekompakan kebersamaan. Insya Allah kalau kita bersama-sama, kita kompak, turun rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yang ketiga, dalam sholat Isra Mi'raj ini ada filsafat untuk kehidupan kita di dunia bermasyarakat. Anggota tubuh kita, Pak, yang paling terhormat, yang paling mulia, kepala. Ini kepala kita kalau bercanda sama teman dikeplak, kepala kita marah luar biasa. Kenapa? Karena kepala kita
anggota tubuh yang paling terhormat, yang paling mulia. Makanya kalau kita bikin KTP di kelurahan, yang dipotong kepala. Ada orang sini KTP-nya gambar dengkul. Yang jelas kepala kita paling mulia, paling terhormat. Tetapi ketika dalam sholat lagi sujud, lihat kepala kita sama rendahnya dengan kaki. Bahkan kepala kita lebih rendah ketimbang pantat kita. Benar Bu? Artinya dalam sholat kita diajarkan, dididik supaya jangan pernah sombong. Ternyata kita di hadapan Allah tidak ada apa-apa. Selesai kita sholat, salam ke kanan, salam ke kiri. Ini tengok ke kanan, tengok ke kiri. Dalam hidup begitu Pak, jangan monoton. Hidup tuh kudu tengok kanan, tengok kiri. Masih banyak orang yang perlu bantuan uluran tangan kita. Maka jangan pelit, jangan medit, jangan koret, jangan butut jasiran, jangan pantat kuning. Orang kalau udah pantat kuning udah parah Pak. Nyeduh kopi ampasnya dijemur lagi ke dia, itu parah. Saking pelitnya. Makan lauknya ikan habis, palanya digerempuk semua. Tinggal kucing nungguin pala. Sian kucing. Apalagi sekarang ibu-ibu pada pakai presto. Presto kan bikin tulang hancur semua. Lah kucing, tulang hancur, kurus pada kucing Bang, nggak bisa tulang. Makanya jangan pelit, jangan medit, jangan koret. Orang kalau udah pelit, medit, koret Bang, jangankan buat orang lain, buat diri sendiri yang pelit. Punya duit 10.000, perutnya lapar, mikir-mikir tuh kalau gue beli nasi goreng habis diri gue nih. Jangan gue beliin dah. Bener sih duitnya utuh, cuma tidurnya pucus pada ngambang kalau tidur. Rasain tuh pelit, medit, koret. Mudah-mudahan ya kita Bang jangan pelit, jangan medit. Masa kita merokok aja ngutang, masa kita buat beramal pada ngutang. Makanya nih ya kalau mau bersama kekompakan masih kita bisa maju ke depannya ya Bu. Ya Bu, maju kita masih kita bisa makmur ke depannya. Ayo. Makanya kalau sholat Jumat antongin duit. Besoknya sholat Jumat nih antongin duit di baju koko Bang. Di baju koko antongin duit. Duit bawa di baju koko. Jangan sorban doang nyengser, udah kayak ban Vespa. Tasbih panjang, kotak masih jauh, kirinya mata bagus. Subhanallah, 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 subhanallah. Kotak udah deket, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kotak lewat, alhamdulillah, alhamdulillah. Suwe benar ya. Ya Allah. Kadang-kadang duitnya banyak di kantong, ada 100.000, ada 50.000, ada 20.000, ada 10.000, ada 5.000, ada yang abu-abu 2.000, ada yang ribuan. Duit di kantong pada ngomong semua. Ada yang 100.000 buat nih yang diambil, yang 10.000, yang 50.000 nyaut. Ini kegedean 100.000, buat nih yang 50, yang biru yang diambil. Ada yang 20 nyaut lagi, kegedean lo 50, lo buat beli pulsa. Gua yang 20 yang hijau yang diambil, yang ceban nyaut, gue juga kegedean 20. Lu di Samsung sebungkus. Gua yang ceban yang diambil, yang goceng ngomong, lu kegedean ceban, ya kan? Lu beras, gua nih yang goceng yang diambil, yang 2.000 nyaut, lu kegedean, goceng masih kegedean. Gua yang 2.000 nih yang pendatang baru yang abu-abu pasti gua. Yang 1.000-an mah bakal ngomong. Pojokan kantong lagi ngepet. Yang 1.000-an celentuk. Lu pada ribut apaan sih? Tetep aja ntar gue yang diambil. Kata yang 1.000. Kata yang 1.000 nih. Beneran ribuan dicomot. Lah 1.000-an ngangkul apa gue bilang. Gua yang diambil yang 1.000. Penting cakep ribuan udah kumpul dekil. Oh, dilepengin bengkok lagi. Dilurusin mencong lagi. Pada pojokan masjid, kalau masuk ke kotak doanya banyak banget ya Allah, panjang umur saya ya Allah. Berikan keberkahan ya Allah. Masih saya surga ya Allah. 1.000 kumpul dekil surga lagi loh. Saking meditnya Bang. Iya, kayak ngantongin duit. Bang nih masjid kita cukup nih 2 lantai begini. Kalau sholat Jumat isinya 500 orang. Kalau satu orang 10.000 aja. Kali 500 udah 5 juta. Dapat 5 juta masjid, simpen 4 juta, yang 1 juta kasih buat khotib.
khotib dikasih 1 juta Pak, subuh dan nongkrong di sini. Oh. Kalau sebulan 4 kali Jumat itu gajinya Ustaz khotib doang 4 juta sebulan. Kalah PNS. Gaji tambahan gampang, tahlilan 7 hari 3 hari itu gaji tambahan. Bonus. Iya, makanya kita merokok aja bisa ngutang. Masa kita mau sembahyang kalau udah ada utang bayar Jumat, besok utang apa? Hari ini kagak bayar, masukin kotak, besok bayar lagi sampai. Iya, makanya orang kadang-kadang merokok itu kan begitu Pak. Sebenarnya orang merokok itu ada juga sih manfaatnya. Manfaat merokok itu banyak sebenarnya. Yang pertama, orang merokok itu jadi pemberani. Berani utang, berani minta. Bener Bang, jadi modal itu. Nah, model korek doang, modal korek bagi orang apa, bagi orang apa. Oh, ganti banget minta. Yang kedua, orang merokok rumahnya kedatangin maling. Batuk mulu. Dikirain maling, udah tidur nih orang muda lagi bengeng. Yang ketiga, manfaat merokok itu awet muda. Karena apa? Karena sebelum tua udah mati. Ya mudah-mudahan yang main rokok aja terus. Ya, saya juga belum beli rokok mau panitia. Ya kalau ada ya, kalau kagak bagaimana ya usaha ya banyak. Dan mudah-mudahan di Isra Mi'raj yang kita laksanakan Pak. Secara bahasa Isra artinya berjalan, berjalan artinya maju, Mi'raj artinya naik. Naik sudah pasti ke atas. Selesai kita melaksanakan peringatan Isra dan Mi'raj, ibadah kita lebih maju dan meningkat lagi. Mudah-mudahan kita menghadapi bulan Ramadan ya, diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan panjang umur dalam taat ibadah, Allah berikan sehat walafiat, diberikan oleh Allah rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah. Senantiasa 3 bulan ini kita persiapkan diri. Bulan Rajab adalah bulan litathiril badan, sucikan badan kita. Artinya apa? Jangan sampai ada kontak fisik, ada ribut fisik di antara kita. Jangan sampai ada kekerasan, keributan. Litathiril badan, sucikan badan kita. Masuk nanti kita ke bulan arwah, bulan ruwah, bulan Sya'ban dalam rangka litathiril qalbi, mensucikan hati kita. Badan udah suci di bulan Rajab, kita sucikan hati kita di bulan Sya'ban. Masuk lagi nanti ke bulan Ramadan dalam rangka litathiril ruh, untuk mensucikan ruh kita. Jadi badan suci, hati kita suci, ruh kita suci. Nanti kita keluar menjadi orang-orang yang suci. Kayauma waladathu ummuhu, seperti bayi-bayi yang baru dilahirkan. Idul Fitri, kembali kepada kesucian kefitrahan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Para bapak, ibu, hadirin wal hadirat yang berbahagia, ini saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Permohonan maaf saya datang mungkin agak telat, yang pertama. Yang kedua, tahun lalu dalam peristiwa pelaksanaan peringatan Isra Maulid Nabi, saya tidak hadir di masjid ini karena memang berhalangan dalam keadaan kurang sehat. Mohon dibukakan pintu maaf. Ya, ini aja barangkali ya. Kapan-kapan kita ketemu lagi. Kalau masih penasaran undang lagi. Kalau berkapok jangan diundang lagi. Yang namanya usaha PA begini. Ya, doain saya biar gemuk. Biar sehat Bang. Ya, mendingan kurus sehat daripada gemuk setruk. Penyakit setruk lagi gerajalela sekarang, hati-hati. Itu penyakit setruk, penyakit berat. Jangankan setruk, segelombang aja berat. Apalagi setruk, penyakit berat itu Bang. Dan mudah-mudahan kita pada sehat semua, guru-guru kita Allah berikan sehat, Allah berikan kekuatan, kesabaran dalam membimbing kita, ilmu-ilmu beliau bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ini saja barangkali. Kalau memang ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam mangkok. Kalau ada kata-kata yang salah, silakan laporin sama Ahok. Ini aja barangkali ini
hati memeluk gunung. Apa daya gunung yang meletus? Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang boleh numpang mandi lagi. Jadi saya demikian, mohon maaf banyak kurang banyak salah. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum